Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back again di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan tentang pick a card. Hal yang dia ingin katakan ke kamu kelak. Insya Allah ini bisa mengambil energinya dia dan bisa menjadi tindakan buat dia. Ya, insya Allah. So aku selalu ingatkan jangan percaya tarot 100% karena tarot bukan Tuhan tapi juga bukan mainan, jadi bijak saja dalam menonton tarot aku ya. Kita langsung baca doa menurut kepercayaan masing-masing. Insya Allah apa yang kita lakukan diberkahi dan diampuni dosa-dosa kita yang terlihat dan tidak terlihat, yang terucap dan tidak terucap. Insya Allah kita diberikan kekuatan dalam istiqomah dan juga processing healing ya. So kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Oke, aku kasih waktu 3 menit buat kalian. Dipikirkan orangnya. Oke, aku akan pilih deck. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat energi dia. Oke, ada 9 of Cups in the reverse, Queen of Swords, and 9 of Wands. Oke. Energi dia di sini. Sorry ya, tadi basah. Aku habis rapiin pohonku, tanamanku. Oke. Energinya dia di sini ya. Dia coba untuk menjaga jarak sama kamu ya, karena kamu sudah memberikan batasan dan juga tentang harapan yang sudah gagal ya. Kamu coba tegaskan diri kamu. Kamu coba berikan batasan, berikan kejelasan ya untuk mengendingkan cita-cita yang sudah gagal ya. Di sini harapan, doa yang sudah gagal. Sehingga ini energinya dia. Kalau ini kamu. Sehingga di sini dia menjaga jarak, dia benar-benar menyimpan perasaannya sama kamu. Dia tertutup sama kamu ya. Aku lihat. Kita lihat kondisinya dia ya. Jadi energinya dia ini ya sedang mempelajari sikap tegas kamu, mempelajari ucapannya kamu di sini. Ya. Kita lihat kondisinya dia. Orang yang kalian dealkan. 5 of Cups. Sini Dira. Dira ke mami nak. Sini nak. Mami lagi kerja sayang. Kucingku. Manggil. Alhamdulillah, terima kasih doanya buat kalian semua. Aku mendingan sekarang ya. Masuk angin. Ya, terus ya aku langsung bikin rebusan. Kondisi dia. 10 of Wands, the Justice, the Queen of Cups. Oke.
kondisi orang yang kalian dealkan. Ada the Empress in the reverse, 2 of Wands, 5 of Cups, 10 of Wands, and the Justice. Ya, ini adalah karma ya buat dia, karena dia melihat kamu sudah putar balik ya, ibaratnya membalikkan perasaan kamu di sini, dan udah nggak nyaman, dia tahu itu ya, jadi kamu udah nggak nyaman sama dia tahu itu, dan kamu merasa trauma sih, aku lihat ya di sini, dan dia juga banyak merasakan beban ya tentang karmanya dia, terutama tentang perpisahannya dengan kalian ini tidak baik. Satu sisi terhalang dengan jarak. Ya, aku lihat jarak di antara kalian long distance. Satu sisi terbebani dengan 2 pilihan, sehingga ya kamu udah gak nyaman aja dijadikan pilihan oleh dia, dan kondisinya dia menyedihkan sih, karena dia menjadi menyendiri ya, menutup diri, dan dia jadi orang yang tertekan ya atas karmanya dia di sini, dan dia terbebani dengan masa lalunya dengan kamu. Jadi kalau dibilang kondisinya dia ini menyedihkan banget aku lihatnya, karena di sini kamu udah kosong ya tentang perasaan sama dia, walaupun ada cinta tapi yang ada hanya ketegasan aja. Jadi masih ada perasaan, masih, cuman nggak sebesar dulu gitu ya di sini. Dan aku lihat ya kamu udah nggak nggak tumbuh lagi rasa sayang kamunya sama dia gitu, karena trauma ya. Dia pun sama sebenarnya, makanya dia tertekan sendiri ya, dan dia belum bisa move on dari kamu, masih ingat kamu, masih ada rasa ingin kembali, karena aku lihat the Moon, the Magician, and the Queen of Cups ya. Jadi dia masih ingin bermain dalam alam bawah sadar kamu nih, biar dia bisa mengontrol apapun yang dia inginkan, termasuk kembali ya reconciliation aku lihat. Dan kamu udah gak nyaman aja sama dia tahu hal itu gitu loh. Dan begitupun dia gak nyaman dengan dengan perasaan kamu sekarang ini udah gak kayak dulu ya. Kita lihat hal yang dia ingin katakan ke kamu. Two of Cups, 7 of Cups, Ace of Pentacles. Okay. Page of Pentacles, Eight of Swords, Knight of Wands, 2 of Cups, 7 of Cups. Ya, jadi kalau aku lihat di sini ya, hal yang dia ingin katakan ke kamu ya, dia stres dengan masa depannya dia. Dia depresi juga, dihantui rasa bersalah, dan gak nyaman ya dengan hubungan barunya sekarang. Aku lihatnya seperti itu. Dan dia stres tentang petualangannya dia. Jadi dia tuh, hal yang dia ingin katakan ke kamu ya, dia berfantasi tentang kamu ya, karena dia dengan orang barunya ini gak nyaman. Dan aku lihat di sini ya, dia coba untuk, ya sayang sini nak, sini sayang, mami lagi kerja nak, sini mau naik nggak? Sorry ya kucingku, sini ya udah main di bawah dah ya. Jadi kalau aku lihat di sini, hal yang dia ingin katakan ke kamu ya, tidak ada kebahagiaan dengan kehidupan barunya, dan dia sedang berpikir secara
keras ya dalam hatinya, pikirannya. Setiap malam gak nyaman juga dengan orang baru, dan dia juga gak nyaman dengan kamu. Kenapa? Karena kamu sudah tidak seperti dulu ya, mencintai dia yang sangat-sangat tulus ataupun dalam gitu ya. Karena dia tahu dia sudah menjadikan kamu pilihan tentang masa depannya dia. Assalamualaikum abang. Maminya enjak dulu bang. Ya abang udah gede abang dah. Dah sini duduk. Duduk sini nak. Duduk sayang. Duduk. Ya. Ayo mau kemana? Dah situ duduk dah. Dan ya dia memang ada rencana ya sebenarnya, sudah nargetkan ke kamu nih. Tapi sekarang saat ini dia sedang berfantasi dulu tentang kamu. Ya. Jadi walaupun dia dengan orang baru ataupun kehidupan barunya, Masya Allah. Abang, maminya injak dulu nak. Ayo, turun dulu ya sayang ya. Entah ya. Yuk. Turun dulu. Ya. Jadi walaupun dia dengan orang baru ya, menjalaninya, satu sisi dia sama kamu long distance, tapi dia nggak nyaman ya, dia nggak nyaman, semua karena uang, ya, karena uang. Dia kecewa dengan cara narsisnya dia mencari keberuntungannya dengan orang lain selain kamu. Dan dia juga memikirkan tentang karirnya dia, uangnya dia, pendapatannya dia. Ya, di sini. Karena kamu juga sudah trauma ya untuk bisa belajar lagi, sabar tentang dia. Ini membuat dia stres ya akan masa depannya dia sendiri. Karena kamu udah gak mau dengan drama dia lagi, kamu trauma dengan stres, kamu trauma dengan drama. Dan ya dia kecewa dengan petualangan dia sendiri. Di dalam kesendiriannya dia sebenarnya kecewa. Dan dia juga masih ingin meraih ya tentang hubungannya sama kalian. Dia merasa terbebani ya dengan koneksi ini. Tapi ya itu dia dihantui dengan karma. Bisa 7 turunan ya di sini, karena di Justice dan Seven of Cups. Di sini kamu juga sudah trauma dengan yang namanya stres, trauma dengan namanya drama, tertekan, ya. Dan kamu juga udah nggak nyaman, ya. Sehingga ya sebagian dari kamu menjadi antagonis, ya. Untuk bercerai, walaupun sedih gitu ya, karena hubungan dengan kalian nih, kamu dan dia itu hubungannya soulmate ataupun twin flames. Ya, bercerai. Dan bisa aja kalian kembali lagi, bisa ya, tapi cinta kamu udah nggak kayak dulu lagi. Dan di sini dia memang jalani hubungan dengan orang baru ya. Dia jalani dengan orang baru, terutama yang long distance. Tapi ternyata langkah petualangan dia itu tertekan ya, dan juga sulit menggapai impiannya dia. Dan dia juga ngerasa hubungan dengan orang baru ini semuanya fantasi. Makanya dia belajar memahami situasinya tentang kamu. Ya, dia belajar memahami situasinya tentang kamu, belajar dari masa lalunya dia, gimana bisa kembali dengan kamu, ya, di sini. Karena dia tahu dia sudah melakukan kesalahan, dan dia dibayangi tentang karmanya dia nih, ya, dihantui, bisa 7 turunan. Ya, dan dia stres juga tentang masa depannya dia dengan orang baru.
Ditambah lagi kamu sudah bisa memegang kendali ya, mempunyai prinsip. Toil and labor. Ya, jadi dia harus mempelajari kembali ya di sini. Dan ya harus bisa membenahi lagi ya bagian-bagian hidupnya dia. Ya, di sini. Hal yang ini katakan ya dia sedang memperbaiki, sedang kerja keras ya dalam ilmu pengetahuan dia ataupun kehidupan dia. Haus. Ya. Jadi dia harus membersihkan ya tentang kehidupan rumah tangganya dia atau dengan kamu. Kalau memang dia mau kembali sama kamu, dia masih bermimpi tentang kamu, dia harus memperbaiki setiap selah-selahnya. Ya, tentang kehidupan, tentang rumah tangga. Ya, aku lihat gitu. Dan ya dia harus bisa belajar sabar, belajar dari masa lalu. Karena dia dengan orang baru juga banyak drama ya tentang perjalanan masa depan mereka. Mature woman, ya dia menganggap kamu adalah orang yang dewasa. Orang yang dewasa yang bisa mengendalikan kehidupan ya di dalam rumah tangga ataupun dalam hubungan ya yang mau ke rumah tangga. Aku lihatnya seperti itu. Dan dia merasa terpenjara sekarang pikirannya. Kenapa? Ya karena memikirkan kamu. Ya, dia tertekan karena ada seseorang ataupun pikiran dia yang tidak baik ya, yang membuat dia tertekan sendiri. Ya, karena dia ingin kembali sama kamu. Ya, mengharapkan adanya kebahagiaan dalam rumah tangga ataupun hubungan. Ya. Hal yang ingin dia katakan. Finance and career and codependency. Ya, dia cuma mau bilang ya di sini dia memang ketergantungan ya karena ada masalah keuangan, dan dengan orang barunya ini dia tahu itu masalahnya adalah keuangan, makanya dia menyesal sekali ya mencari keberuntungan dari adanya karmic circle di sini. Karena tadinya sudah bahagia dengan kamu, tapi ternyata menghadirkan orang ketiga demi keberuntungan kehidupan dia. Sekarang dia menyesal, kecewa sendiri dari sikap narsisnya dia, dan dia kecewa dengan hubungan barunya yang selalu uang. Ya, aku lihatnya seperti itu. Dan dia ya harus memperbaiki kembali ya tentang selah-selah kehidupannya dia, ya tentang kotoran dalam bagian-bagian yang dia jalani sekarang ya. Jadi kayak kesalahan dia lah gitu ya. Aku lihatnya karena ya dia sudah tahu kalau kamu udah gak terlalu tulus sama dia. Kenapa? Ya karena kamu dijadikan pilihan. Jadi dia nyesel banget, kecewa banget sih. Sekarang dia kecewa banget dengan dirinya. Ya dia tertekan. Kehidupan dengan orang baru yang dianggap soulmate juga, ternyata ya ada masalah keuangan dan masalah karir juga. Sekarang ya dia menjadi toksik ya. Dan ini dihantui dari toksiknya dia ini tentang karma dia yang bertahun-tahun ataupun ya bisa dibayangi terus-menerus ya. Aku lihatnya. Dan ya dia kecewa sebenarnya ya. Dia menyesal dengan petualangan dia nih, terutama tentang kepuasan diri ya.
ternyata petualangan dia ini sulit menggapai target-target yang dia inginkan, dan juga tentang fantasinya dia. Sekarang dia dihantui, kondisinya ini nggak bagus ya, sulit banget untuk meraih kebahagiaan karena dia melihat kamu juga sudah tegas, sudah menjadi orang yang dewasa, yang bisa memperbaiki hubungan dalam rumah tangga atau urusan rumah gitu ya. Dia menganggap kamu sebagai seseorang yang dewasa, aku lihat ya. So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, likes, and comments, and share channel aku, Lucky Tarot MS, and take care of you guys. Kita lanjut ke part 2 ya. Oke, sebentar. Kita lihat energinya dia. Seven of Swords. Wow. Oke, energi dia Seven of Swords. Lagi banyak kepalsuan, lagi banyak manipulasi, lagi banyak pengkhianatan, kebohongan, entah dari dia ataupun orang lain ya, sekitarnya. Nah, dia coba ingin meninggalkan kondisinya dia sekarang, tapi dengan cara munafik, dengan cara tidak baik ya. Kita lihat ya kondisinya, the Judgment in the reverse, Seven of Pentacles, Three of Cups, wow. Okay. Ace of Wands. Okay. The Queen of Cups. Ini kamu ya. So, kondisinya dia lagi banyak karma buruk yang dia hadapi. Kenapa? Karena the Judgment, pembelajaran yang dia tanam ya. Seven of Pentacles, Three of Cups, Five of Swords, Ace of Wands, and the Queen of Cups, King of Swords. Jadi gini, dia bersikap dingin ya. Ya, dia lelah, dia break. Entah dengan kamu atau dengan orang lain. Di sini dia bersikap dingin. Ya, tidak ada komunikasi ini dengan kamu. Tapi di sini kamu coba untuk tenang, coba untuk berpikir kembali ya tentang spiritual dan kehidupan kamu. Ya, kondisi dia, ya dia sedang banyak energi negatif ya, dia stalking kamu juga, dan dia juga banyak pengkhianatan, ingin meninggalkan kondisinya dia saat ini dengan cara nggak baik ya, manipulasi, dan juga bisa mengambil resiko juga. Dia berani loh, kalau dia sudah kejepit ibaratnya situasinya, dia akan berani lakukan hal apapun. Pikirannya cetek gitu ya, ibaratnya gitu. Dan ya dia penuh dengan trik ya, strategi. Dan aku lihat di sini ya, dia banyak musuh. Aku lihat, sorry to say ya. So ada the Judgment in reverse, Seven of Pentacles. Kondisinya ya ada karma buruk ya dari apa yang dia tanam di sini. Pembelajaran yang sangat tidak baik ya buat dia, karena ya dia jadi konflik batin sendiri. Kenapa? Karena pengkhianatan yang dia lakukan ke kamu ya, energinya untuk senang-senang ini sia-sia. Kenapa? Karena banyak drama, dan dia juga coba untuk menyerah tapi tetap
mempertahankan egonya, ya. Di sini situasinya dia ingin meninggalkan triparty ini, ya, ingin memulai sesuatu yang baru yang penuh dengan kreativitas, ya. Di sini karma buruk sedang dia jalani, dan apa yang dia tanam ya sekarang dia tua, ya, dan dia menyerah sebenarnya, udah kesel juga dengan triparty ini, ya. Tapi ya dia harus meninggalkannya dengan cara nggak baik nanti. Jadi akan banyak pertikaian, ya, dengan orang-orang sekitarnya dia. Dan aku lihat memang dia coba untuk self sabotage, jadi kayak play victim gitu deh, aku lihat. Karena ya kalau nggak dengan cara itu dia nggak bisa meninggalkan, jadi dia akan bikin masalah, ya. Karma buruknya ini ya banyak pembelajaran banget, ya, karena dia nggak mengikuti pembelajaran di masa lalu, ya, tentang karmic relationship. Jadi ya hubungannya dia dengan orang ketiganya ini ataupun orang-orang sekitarnya ini karmic relationship, sehingga nanti dia akan menyerah, dan banyak pertikaian, banyak perdebatan, ya, dari apa yang mereka tanam bersama. Makanya dia energinya ya selalu stalking, topeng, munafik, ya, di sini. Hal yang dia ingin katakan ke kamu kelak. Ten of Pentacles, Nine of Swords, the Empress, the King of Swords, Four of Cups, Two of Wands. Oke. Jadi hal yang dia ingin katakan ke kamu ada Ten of Pentacles, Nine of Swords, the Empress, the King of Swords, dan the Four of Cups. Four of Cups. Oke. Dia masih ingat kamu, ya. Dia stres nih mikirin kamu, kangen berat sama kamu, ya. Dia juga merasa bersalah karena adanya perselingkuhan, ya, yang dia tanam sendiri, padahal kalian sedang bahagia-bahagianya, ya, sedang baik-baik saja. Dan dia juga ada rasa keinginan untuk kembali sama kamu, tapi kalau aku lihat untuk kembali saat ini enggak, ya, tapi ada keinginan, tindakan belum ada, karena dia coba kuat, ya, melawan rasa kangennya dia sama kamu, ya. Jadi dia coba untuk healingkan dirinya, coba untuk mencari jiwanya mana yang dia inginkan di sini, karena penyesalan, ya, banyak sekali, nyesel karena ada trauma, ya, karma buruk sedang dia jalani, dan dia merasa terkhianati dari orang-orang yang dia jalani. Ditambah lagi dia stalking kamu yang sudah bahagia, ya, dengan akun palsunya dia. Dan aku lihat di sini, ya, dia mikirin kamu banget, ya, tapi dia coba untuk bersikap dingin, coba untuk mengontrol pikiran dia, mengendalikan penyesalan dia. Tapi ya dengan sifat munafiknya dia, dengan sifat topengnya dia. Dan ini adalah karma buruk dari hubungan kalian, ya, yang sudah menikah ataupun mau menikah karena hadirnya orang ketiga, ya. Dan dia kecewa sendiri, stres apa yang dia tanam
apa yang dia harapkan tidak sesuai pikirannya dia. Dan dia juga bermimpi, ada rasa takut juga ya, yang sangat akut kalau gue bilang, melihat kamu sudah bahagia ya, yang sudah bisa mencintai diri kamu sendiri dan keluarga kamu di sini. Makanya ya nanti dia akan menyesal jadi gini, dia akan menyerah dari sikap arogannya dia akan menyerah dari sikap dinginnya dia sedang berpikir ya untuk bisa komunikasi lagi sama kamu nanti, new beginning. Setiap malam tidak ada kebahagiaan, tidak ada kenyamanan dalam tidurnya juga, karena dia dihantui ya tentang karma buruknya dia ya, dan dia juga depresi gimana tentang kebahagiaannya dia union sama kamu. Tapi dia juga bersikap dingin, coba untuk tidak terlalu memberikan perasaan yang mendalam dari tripartinya dia, karena dia coba untuk mengontrol kembali, coba untuk memakai logika lagi ya dalam kehidupan dia yang baru nanti. Jadi dia pengen komunikasi lagi dengan kamu dengan logika tetap, tapi logikanya ini dia lebih munafik ya, hati-hati ya energinya. Dan ya aku lihat dia sedang memikirkan nih untuk bisa kembali sama kamu, gimana caranya bisa sukseskan lagi hubungan ini ya, karena yang aku lihat malah kamu yang sudah menyerah ya, menanam harapan lagi dengan dia. Itu yang kamu pikirkan, kamu sudah pasrah, kamu udah nyerah. Justru di saat kamu menyerah inilah dia datang kembali. Ya, the King of Pentacles, Two of Wands, and the Six of Pentacles, Six of Cups. Ya, dia masih kangen ya sama kamu. Tadinya dia memang bimbang ya untuk ragu datang ke kamu, tapi dia akan nekat memulai lagi, mengenang lagi hubungan kalian. Tapi memang prosesnya lama karena Six of Pentacles. Dia coba untuk mengimbangi komitmen dia ya di sini dengan dua pilihan. Jadi di antara mau kembali sama kamu, dia lagi dipikirkan sama dia nih ya. Dan ya ini sebenarnya adalah karma dari hubungan kalian ya, yang tadinya bahagia karena menghadirkan orang ketiga. Bad health, okay. So, Allahu Akbar. Situ dulu deh. Kayaknya dia lagi sakit deh, guys. Ya, mungkin lagi nggak sehat ya dia. So, ini adalah kondisinya dia ataupun hal yang dia ingin katakan ke kamu kelak. Ya, dia lagi sakit, kesehatannya lagi tidak baik. Ya, makanya dia coba bersikap dingin. Dia akan menyerah nih dengan dari egonya. Doakan aja yang terbaik ya. Karena dia merasa terpenjara ya dalam hidupnya. Ini nih yang rasakan. Dan dia tertekan ya dari adanya hubungan dia dengan orang baru. Thief ya, karena semuanya penuh dengan kepalsuan ya, kebohongan. Thief itu kan maling ya. Jadi ya yang nggak baik, dia menjadi pikiran terus, karma buruk terus, karena apa yang dia tanamkan dari pikirannya ini negatif terus, sehingga ya kondisi dan situasi yang dia ingin katakan ke kamu, hal yang dia katakan ya dia banyak permasalahan. Bisa jadi dia lagi ada masalah tentang ini ya, hukum ya, bisa jadi entah dia yang mencuri ya, atau
tentang masalah hubungan ya, sehingga ada tentang hukum, ini bisa jadi ya, sehingga dia sakit. Aku lihatnya seperti itu. Jujur nih message ya, dia akan coba untuk bisa menghubungi kamu lagi. Itu journey-nya dia untuk ada perubahan ya, kembali ke kamu ya. Jadi dia lagi banyak pengkhianatan ya, dan messenger imprisonment ya, terpenjara, dan dia sakit karena adanya penipuan ya di sini, maling ataupun ibarat katanya tuh topeng lah ya, sesuatu yang nggak baik. Dan ya kamu harus hati-hati ya, kebahagiaan kamu ini jangan dicolong lagi ya oleh dia. Jadi kamu harus fokus bahagiakan diri kamu ya. Dia stalking kamu nih, ingin mengambil kebahagiaan kamu lagi, yaitu dengan cara ya di journey-nya dia memberikan kabar kamu lagi nih, dia sedang pikirkan hal itu ya. Hati-hati. Dan hal yang dia ingin katakan ke kamu ya, kemungkinan dia bisa sakit atau berurusan dengan polisi, karena di sini bisa dengan penipuan, stalking ya, kepalsuan, sehingga dia akan meninggalkan sikap dinginnya dia, sikap angkuhnya dia. Dia ada rencana juga memperbaiki hubungan sama kamu ya, apa yang sudah dia kerjakan. Tapi memang dia ada dua pilihan, just carefully, karena dia ingin berbagi ya karmanya dia sama kamu. Ya, kita lihat lagi. 3. Flirt. Extend your light-hearted energy to others. Ini karena di reverse ya, jadi dia nggak mau genit lagi, dia nggak mau selingkuh lagi. Tapi memang sekarang situasinya lagi nggak bagus, karena dia masih dalam perselingkuhan, tapi dia nggak nyaman lagi dalam perselingkuhan itu gitu loh. Dia merasa terpenjara, dia bisa aja sakit ya dari hasil selingkuhannya dia ya, seks bebas ya, kebebasan. Let your friends help you. Ask for and accept support from others. Dia lagi pikirkan gimana bisa komunikasi ya dengan temannya, dan untuk bisa komunikasi dengan kamu ya di sini. Let go of the control issue, past life ya, relationship. Dia memang masih memikirkan kamu ya, karena banyak kebohongan ya, kepalsuan. Jadi dia harus bisa lepaskan dulu kontrol isunya ini ya, yaitu tentang ego, tentang perselingkuhan ya, dan juga tentang sifat manipulasinya dia ya, karena dia stres nggak belajar dari kehidupannya dia yang di masa lalu. Dia nggak belajar ya di sini. Dan tadi juga yang pertama Empressnya in the reverse ya, ini kan upgrade. Jadi ya di sini malah kamu bahagia ya. Coba untuk meninggalkan perselingkuhan ini ya, dengan cara kamu bahagiakan diri kamu, walaupun kamu masih ada rasa ya, masih ada rasa. Dan dia stres juga mikirin ya tentang kamu yang sudah mampu bahagiakan diri kamu sendiri. Dan dia coba untuk bisa mengontrol kembali nih pilihannya dia, walaupun ada rasa kecewa ya dari sikap dinginnya dia sendiri gitu. Karena kenapa? Ya karena dia mengalami kesehatan mental ya di sini. Jadi dia punya sakit mentality ya di sini, nggak sehat. Kedua, dia juga bisa terkena masalah ya dengan hukum ya, tentang perselingkuhan ataupun pemanfaatan di sini. Dan dia coba untuk nggak mau genit lagi dengan teman-temannya, dan dia coba untuk meminta bantuan ya dengan temannya juga, agar bisa membuka komunikasi dengan kamu kelak. Kalaupun temannya nggak kenal kamu, tapi dia meminta bantuan tentang support dan juga tentang pendapat ya, aku lihat gini ya, karena ya journey-nya dia harus lepaskan isunya dia dulu nih dengan dua pilihannya ini ya, terutama tentang keuangan. Ini ada suatu keadilan ya, karena kan ini biasanya ada scale-nya. Jadi ya dia harus bisa
membayar karmanya dia sendiri. Dia stres bayar karma dia sendiri. Dan aku lihat juga dia menjadi orang yang banyak kekhawatiran ya dalam hidupnya, ketakutan terus, gak happy. Dan aku lihat ya dia merasa gak adil kalau karmanya ini buat dia sendiri gitu. Makanya dia akan berusaha bisa komunikasi lagi dengan kamu ya, karena dia situasi dan kondisinya itu gak baik ya, aku lihat. So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, and comment, and share channel aku. Lucky Tarot Present. Take care of you guys.